Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi nutrisi TCM-nya. Kita sampai pada bab 5 zat dasar atau substansi dasar. 5 zat dasar ini maksudnya apa? 5 zat dasar yang ada dalam tubuh manusia sehingga kita sehat, sehingga kita bisa beraktivitas. Nah, 5 itu apa saja? Jadi dengan kita memahami 5 zat dasar atau substansi dasar ini, jadi kita nanti akan bisa mendalami tubuh daripada pasien ataupun keluarga kita atau diri kita sendiri, sehingga kita memiliki basic yang dasar yang kuat untuk menentukan diagnosa dan terapi apa yang cocok dan yang bermanfaat pada tubuh. Dalam TCM, istilah substansi bersifat relatif karena tidak mengandung penentuan tentang materi atau energi. Konsep ini dibangun di atas pemahaman tentang yin dan yang berdasarkan energi, berdasarkan qi, yang dapat bermanifestasi dalam berbagai cara. Dari ketiadaan total substansi, misalnya sebagai roh atau kesadaran sen, dalam bahasa Mandarinnya sen, hingga berbentuk material. Jadi dari yang tidak ada immaterial menjadi material, sehingga menjadi ada dari sen, dari roh menjadi tubuh, menjadi jasad, jasad daripada tubuh manusia hingga berbentuk material. Misalnya sebagai cairan tubuh, darah atau lainnya, misalnya sebagai cairan tubuh, darah atau yang lainnya. Maksudnya apa? Yang tadinya tidak ada atau yang tadinya berasal dari roh sehingga menjadi tubuh manusia utuh. Apa 5 zat dasar itu? 5 zat dasar yang bisa kita pahami kita ketahui adalah, pertama adalah life force atau energi kehidupan atau qi. Life force atau kekuatan kehidupan, energi kehidupan. Nomor 2 adalah esensi bawaan atau qing. Qing ini esensi bawaan. Kalau di dalam medis dikenal dengan yang disebut DNA. Jadi sehingga ketika sepasang suami istri kemudian menghasilkan keturunan seorang anak, itu menghasilkan apa yang disebut qing. Jadi qing itu kalau segambaran secara mudahnya itu zigot itu. Jadi ketika sel telur perempuan kemudian bertemu dengan sperma, disitulah terjadi esensi bawaan atau qing dari kedua orang tua atau prenatal. Jadi qing itulah nanti yang kita memiliki karakter entah secara fisik mirip dengan kedua orang tua kita. Umpama orang tuanya berkulit putih sehingga anaknya pantas anaknya putih-putih, ganteng-ganteng gitu. Kemudian orang tuanya berambut keriting, anaknya ada yang berambut keriting. Seperti itu kira-kira secara contoh sederhananya. Begitu juga batinnya atau rohaninya. Katakanlah si anak itu orang tua itu entah bapak atau ibunya memiliki temperamen yang sangat liar, pemarah, mengamuk, itu bawaannya. Anaknya sama seperti itu. Anaknya suka berantem sama temannya,
maunya nomor satu terus, maunya dihormati, kuat. Jadi karakter atau sifat-sifat atau bentuk secara fisik yang diturunkan dari kedua orang tuanya itu yang disebut Qing. Entah ya Qing itu nanti yang bisa berhubungan atau membawa peran untuk memberikan kita memiliki energi yang bagus, stamina yang bagus. Jadi kalau Qing bawaannya orang tua lahir dengan kondisi mohon maaf sakit-sakitan, sakit-sakitan, kemudian ringkih kalau dalam bahasa Jawa ya kan ringkih, kemudian sedikit-sedikit ambruk, sedikit-sedikit tiap 3 bulan ke rumah sakit, entah apanya, entah fisiologisnya atau patologisnya. Nah itu ada saja seperti itu karena memang dilahirkan memiliki Qing yang tidak begitu bagus. Kemudian ada yang memang terlahir dari menurunkan Qing dari kedua orang tua yang memang bagus sehingga secara otaknya cerdas, badannya bagus, kuat dan segala macamnya. Selanjutnya adalah yang nomor 3 blood atau swe. Jadi blood itu ya darah. Darah itu termasuk 5 zat dasar. Kemudian adalah spirit atau sen atau jiwa. Ya, jiwa. Jadi jiwa atau semangat. Jadi ada raga, ada jiwa, jiwa dan raga, sehat jiwa dan raga. Nah, kan seperti itu. Ada orang yang sehat tapi jiwanya tidak sehat. Ya, apa yang di pinggir jalan itu, yang di pinggir jalan itu yang suka ketawa-ketawa sendiri, nangis-nangis sendiri lah, seperti itu. Nah, kemudian cairan tubuh yang dikenal dengan di dalam TCM itu dikenal dengan disebut dengan Jinye. Jinye itu cairan tubuh bening, yang Jin itu cairan tubuh bening, yaitu cairan tubuh keruh atau keruh. Nah, itu loh. Cairan tubuh itu berbeda dengan darah. Yang jelas kalau darah atau mengalir di pembuluh darah. Kalau cairan tubuh itu ada apa? Ada air liur, ada air mata. Nah, itu termasuk yang disebut digolongkan dalam Jinye. Jadi ada yang di lutut itu cairan sinovial, cairan-cairan semacam-macam lah. Nanti itu ada lengkap dijelaskan di basic TCM, di kelas basic TCM. Oke, jadi 5 zat dasar itu adalah kekuatan, energi atau Qi, kemudian Qing, Sui, ada yang kita baca Sui saja, ada yang C, ada yang pokoknya kita biar lebih diterima saja kita baca, ikuti yang mudah sehingga sesuai tulisannya Sui gitu. Kemudian nomor 4 adalah San dan Jinye. Jadi ini semua harus tercukupi. Ini semua harus kalau berlebih tidak bagus, kalau kekurangan tidak bagus. Nah, kalau berlebih penuh, ekses kuat. Nah, kalau kekurangan kosong, lemah, defisien. Nah, itu. Jadi kalau di antara salah satu ada yang berkurang, ya kan, atau kekurangan atau kekosongan, sedangkan yang satunya kelebihan atau kepenuhan, nah itu kuat, itu nanti akan menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan yin dan yang. Nah, seperti itu. Jadi pasti ada yang sakit, nah, kan gitu kan. Darah, kekurangan darah sakit, lemas badannya, kebanyakan darah sakit, bahkan sampai stroke, sampai pecah pembuluh darah. Karena apa? Darahnya bergejolak. Nah, seperti itu kan, darahnya bergejolak. Spirit, San, kekurangan, tidak semangat,
leda-ledi kalau dalam bahasa Jawa itu ya kurang bagus, kurang pas ya toh. Tidak bisa satset, gitu. Tapi kalau terlalu tinggi semangatnya, spiritnya ya bahaya juga, sehingga sedikit-sedikit memukul orang, sedikit-sedikit menghakimi, sedikit-sedikit mendolimi orang, bahkan kan seperti itu. Ya, penjelasan dasarnya seperti itu. Bagi praktisi TCM, pengetahuan tentang dan pembentukan kelima zat dasar tersebut sangatlah penting. Mereka adalah parameter kunci yang ditangani oleh terapi TCM. Jadi parameter ukuran utama kunci yang dijadikan acuan pedoman dari terapis berbasis TCM. Nah, ini kalau ya itu nanti bisa dibaca. Umpamanya spiritnya sudah tidak punya spiritnya kekosongan spirit, tidak nafsu makan, nah itu kan sakit. Sama ya seperti itu, nanti bisa menjadi tolak ukur untuk dibaca, untuk didiagnosa di dalam melakukan terapi pada pasien. Terapi nutrisi dan herbal sangat berharga untuk mempengaruhi pembentukan, pengaturan, dan konsumsi zat-zat dasar ini. Jadi terapi nutrisi ini dan herbal adalah suatu terapi yang paling bagus, paling utama, yang paling berharga untuk mempengaruhi pembentukan, pengaturan zat-zat dasar tersebut, 5 zat dasar tersebut. Jadi tidak bisa dilakukan dengan terapi akupunktur, ya kan, tidak bisa, moksa tidak bisa, pijet akupresur, pijet shiatsu, pijet tapak dewa, pijet totok segoro geni, itu tidak bisa pokoknya. Teknik-teknik dewa yang testimoninya itu menggila itu tidak bisa, pasti itu bohong. Kalaupun ada mungkin 1001 yang bisa ditangani. Ya memang kita tidak bisa terus sombong, nanti berdalih yang menyembuhkan bukan saya, yang menyembuhkan Gusti Allah. Tidak seperti itu, tapi secara teorinya ya harus diisi nutrisi, diisi herbal untuk mendapat atau untuk pembentukan kelima zat dasar ini. Kan nggak mungkin kalau nggak diisi nutrisi atau makan minum herbal. Umpama diusap, diludahi, sembuh. Ya mungkin kalau sebatas kekurangan energi, gangguan-gangguan stagnasi, hambatan energi mungkin bisa. Jadi begitu energinya mengalir, ya kan, terus sembuh, hilang nyerinya dan segala macamnya. Tapi kalau untuk kekosongan, kekurangan 5 zat dasar ini, ya tentunya kalau bahasa saya nonsen untuk bisa diterapi, bagus prognosanya itu tak mungkin. Seperti itu. Mencoba mengkompensasi kekurangan zat ini dengan akupunktur saja akan menjadi proses yang memakan waktu dan konsep terapi yang tidak efektif dan tidak berhasil. Saya sendiri, pengalaman klinis saya, megang pasien itu sudah di akupunktur 3 kali, di akupunktur 5 kali. Menurut pasien, saya sudah di pecinan ya, Pak Hari, saya sudah di pecinan, sudah di akupunktur, di jarum itu 3 kali, nggak ada rasanya. Ditusuk jarum 5 kali nggak ada rasanya, itu fakta dan teorinya seperti itu. Terus ya dalam tanda kutip misalkan mungkin terapinya baru praktek seminggu, ya kita nggak tahu, atau mungkin baru mahasiswa magang, ya kita kan nggak tahu. Tapi ya seperti itu konsepnya dan ilmu ini sudah 2 tahun yang lalu. Jadi kalau kekosongan 5 zat dasar ini, kekurangan 5 zat dasar ini tidak bisa diselesaikan dengan konsep terapi meskipun membawa nama dewa dan membawa nama agama, gitu ya. Supaya disadari jenengan jangan menjadi korban pembodohan. Terapi yang efektif misalnya dalam kasus kekurangan darah, gejala insomnia harus melengkapi pengobatan akupunktur dengan tindakan diet dan jika diperlukan terapi herbal untuk mempercepat pemulihan pasien. Misalnya makanan penambah darah seperti ayam dan
atau daging sapi. Ya, konsepnya sederhana seperti itu. Tinggal kita bisa memahami atau tidak, tinggal kita bisa mempraktekkan atau tidak, ya kembali kepada diri kita sendiri. Nah, terus ya jangan terus apa ya? Jangan menjadi bodoh, saklek. Pokoknya yang muridnya pas, oh kalau nggak pas tidak, yang muridnya bekam, kalau nggak bekam tidak, apa-apa harus dibekam, wajib dibekam. Jangan seperti itu namanya bodoh. Nah, jadi yang benar apa? Yang benar holistik. Nah, loh Nabi, kalau kita berdebat kusir, loh Nabi itu banyak dalil-dalil bekam dari Nabi. Iya, tapi kembali kepada diagnosa, kembali kepada terapi, diagnosa sebelum atau praterapinya bagaimana itu, apakah cocok dibekam ataukah tidak sesuai dibekam. Jadi kalau ada perdebatan yang membawa nama agama itu ya susah akhirnya menjadi debat kusir dan malah menjadi ketidakrukunan. Tapi kalau kita, ya Bapak Ibu peserta pelatihan semua harus memiliki prinsip tegakkan diagnosa. Kalau diagnosanya diagnosanya kekurangan 5 zat dasar itu ya tentunya menjadi mustahil dan mustahil. Nah, kalau mustahil kecil, kalau mustahil itu besar, kalau diselesaikan dengan ilmu yang bombastis promonya. Oke, lanjut. Suplementasi atau melengkapi suplementasi terus-menerus dan regenerasi qi, darah dan cairan tubuh adalah salah satu tugas paling penting dari ahli diet Cina, dari terapis nutrisi. Nah, itu ya. Nah, itu yang menjadi apa ya? Sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita jadikan prinsip. Nah, sehingga boleh Bapak mijat, boleh Ibu mijat, boleh Ibu nontok, boleh Ibu terapi bekam, terapi kaping, terapi akupunktur, terapi apalah namanya. Nah itu, tapi tetap meyakini bahwa prinsip kalau tidak dilengkapi dengan regenerasi qi, darah dan cairan tubuh itu insya Allah tidak akan mungkin memiliki prognosa yang bagus. Kemajuan terapi, kemajuan penyembuhannya itu berjalan seperti kura-kura lama. Qi atau kekuatan hidup. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, istilah qi biasanya diterjemahkan sebagai energi atau kekuatan hidup. Tetapi arti istilah tersebut dalam bahasa Tionghoa jauh lebih luas dan mencakup aspek-aspek yang sulit diterjemahkan dalam bahasa Barat. Ya, kalau di dalam bahasa keseharian, bahasa nasional dan internasional, qi itu yang diartikan atau diterjemahkan dengan energi vital atau kekuatan hidup. Di dalam TCM, qi adalah energi vital, sumber dari semua proses kehidupan di alam semesta, muncul dari medan energi antara polaritas yin dan yang. Jadi tumbuh-tumbuhan itu juga memiliki qi, memiliki energi. Kalau tidak memiliki energi, dia nggak akan tumbuh menjadi besar. Hewan apalagi dia bisa berlari, bisa bergerak, itu pasti karena memiliki qi, energi. Sekali lagi, kalau kita belajar TCM, Bapak Ibu sekalian, yang kita pahami qi itu adalah energi atau energi vital atau kekuatan hidup manusia, tubuh manusia, bukan terus energi prana, tenaga dalam, inner power dan apalah sebutnya, itu tidak, kita tidak berbicara ke sana. Adapun kalau ada keilmuan yang ke sana, Bapak Ibu belajar ya monggo silakan, itu hak pribadi Bapak Ibu. 4 bentuk dasar qi. Nah, kalau dalam TCM itu berbeda untuk memahami qi. Jadi ada 4 bentuk dasar qi. Pertama adalah qi bawaan atau yuan qi. Nah, yuan qi itu ya energi bawaan, ya kan? Energi bawaan itu begitu lahir itu ya sudah langsung bayi itu bisa nangis, wah kan seperti itu. Jadi sudah memiliki bawaan, sudah memiliki energi ketika dilahirkan. Kemudian sudah bisa merasakan belayan
seorang ibu, bisikan seorang ayah. Apa bisikan seorang ayah? Kan sebagai ayah memiliki tugas yaitu mengumandangkan adzan ketika anaknya baru lahir. Nah, itu jadi termasuk satunya nafkah pertama yang diberikan oleh ayah itu ya kepada putra putrinya adalah mengumandangkan adzan. Nah, sudah tahu adzan semua nggih di sini nggih. Jadi saya tidak usah praktek adzan. Nah, di sini ada banyak ustadz di sini nanti tidak diketawain nanti saya. Oke. Nah, yang pertama adalah ci bawaan atau yuanji. Yang kedua adalah kuci. Sinonimnya dari ci makanan atau biji-bijian. Artinya adalah energi dari makanan atau biji-bijian. Selanjutnya adalah congci atau dikenal dengan ci leluhur. Tidak tahu kenapa bisa disebut ci leluhur, karena mereka kan zaman dulu kan tidak memiliki agama ya, jadi mungkin udara itu berkah kiriman dari leluhurnya, mungkin saya tidak tahu ya, intinya seperti itu. Ini hanya sebutan saja, bahwa mereka menyebutnya ci leluhur atau congci. Nah, kalau sekarang sudah bisa diartikan lebih pasnya ya ci daripada udara yang didapat dari paru-paru. Selanjutnya adalah ci sejati atau ci asli. Ci asli atau ci sejati atau disebut dengan cengci. Nah, cengci inilah yang di situ nanti ada energi atau kekuatan daya tahan tubuh itu ada di situ. Kemudian ada weji, energi pertahanan. Seperti itu. Nah, kalau dalam TCM menjelaskan ci sampai sepanjang lebar seperti itu, tidak hanya semata-mata cuman energi kehidupan. Fungsi ci memiliki berbagai fungsi. Ci memiliki berbagai fungsi. Ci adalah sumber dari semua gerakan di alam semesta. Dalam pengertian medis, ci adalah substansi dasar dari semua fungsi dan proses dalam tubuh manusia dan kekuatan penggerak untuk semua proses kehidupan. Ci menghangatkan dan melindungi tubuh. Nah, itu disebut Wei atau ci pertahanan atau energi pertahanan. Dan bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perkembangan dan untuk aktivitas mental serta fisik. Ci asli atau seng ci mengalir melalui saluran tubuh, saluran meridian. Saluran meridian ya, saluran tubuh itu ya saluran meridian. Setiap organ memiliki ci sendiri yang mengontrol fungsi organ. Jadi kita bisa tahu di semua organ tubuh kita itu organ cangkul. Jadi mulai paru-paru, limpa, kemudian liver, jantung, itu ginjal. 5 organ tersebut, 5 organ cang, itu dan organ fungsi itu memiliki energi sendiri-sendiri. Kalau tidak punya energi, tentunya akan bermasalah, akan sakit. Satu contoh, limpa saja, limpa lambung. Kalau tidak memiliki energi, tidak nafsu makan. Kalau makan tidak bisa memproses mencerna dengan bagus, sehingga BAB-nya tak terbentuk, encer, mencret, diare, seperti itu. Jantung juga seperti itu. Jantung tidak terganggu energinya, terus orangnya lemas, darahnya tidak cepat capek, kemudian berdebar-debar karena harus dipompa cepat jantungnya itu agar darah itu sampai ke seluruh bagian tubuh yang paling jauh. Paru-paru juga seperti itu, ketika kekurangan ci, dia tidak bisa bernafas dengan baik, nafasnya itu ngap, nafasnya itu sesak, pendek, sama seperti
Apalagi liver, sama liver. Liver ketika memiliki energinya kurang, tentu ya pandangan matanya menjadi tidak jelas. Kemudian ginjal juga ketika energinya tersumbat, ketika energinya melemah, tentu sudah tidak perkasa lagi sebagai manusia. Kesulitan melakukan BAK, kakinya bengkak-bengkak, seperti itu. Fungsi-fungsi organ tubuhnya seperti itu. Jadi kalau mengalami kelemahan, kekurangan energi, maka akan terjadi disfungsi. Disfungsi pertama yang kita ketahui adalah kekosongan energi, kekosongan qi atau kelemahan qi, atau dalam bahasa Cinanya qi su. Gejala kelemahan fisik secara umum adalah kulitnya berwarna pucat, kelelahan kronis, kehilangan nafsu makan, berkeringat, tidak panas, tidak gerah, tapi ya berkeringat saja. Ya tubuhnya, tangannya, kakinya itu berkeringat. Daya tahan tubuh menurun, sesak napas, suaranya tenang, hening. Itu gambaran umumnya yang kita kenal dengan sindrom atau pola kekosongan energi atau kekosongan qi atau qi su. Lidahnya bengkak, berwarna pucat, nadinya lemah. Terapi nutrisi yang cocok untuk pola atau sindrom kekosongan energi adalah memperkuat qi dengan makan gandum, kacang-kacangan, biji-bijian, jenis daging dan ikan yang bersifat hangat. Apa saja? Daging sapi, daging domba, salmon, ikan trout. Nah, itu hangat sehingga menambah energi, ya kan. Kadangkala seperti contohnya kita saja itu kan kalau berpuasa itu kan menahan makan seharian, setengah hari ya. Tidak sampai seharian nih, setengah hari. Tapi begitu sudah menjelang jam 4, jam 5 itu ya lepah, gelendot, apa ya, pokoknya ya lemes, tiduran, gitu. Sambil menunggu waktu beduk. Sehingga setelah Allahu Akbar, nah itu kan kita ambil seteguk minuman yang manis, kita makan nasi, kita makan biji-bijian, jagung, kita makan kacang-kacangan, kacang hijau, wah badannya langsung segar, kemeringet, keluar keringatnya segar dan tidak lemas lagi, langsung bisa berangkat ke ke masjid untuk sholat maghrib. Seperti itu. Nah, jadi kekosongan qi ini kalau boleh saya menerangkan, ketika berpuasa kemudian coba dibekam jam 4, setengah 5 bekam. Nah, seringnya itu makanya terus akan pingsan dan mungkin ada yang terjadi pingsan. Itulah pertanda bahwa darah itu tidak boleh untuk main-main. Darah itu sangat berfungsi untuk energi. Nah, jadi tidak semua bekam itu bagus. Ya, kalau sesuai polanya itu bagus, tapi kalau salah polanya akan membawa dampak negatif. Bukan saya membenci bekam, bukan saya anti Tibun Nabawi, bukan saya budak TCM. Ada yang mengatakan seperti itu kadangkala. Tapi ya kita itu harus pandai, kita itu harus berilmu, nah, kita harus holistik. Nah, bahasanya seperti itu loh. Nabi itu juga holistik. Karena apa? Di dalam kitab Tibun Nabawi, nah itu ada petunjuk dari Nabi ketika para sahabat itu mengalami sakit yang sangat panas, di situ obatnya apa? Dibekam? Tidak. Obatnya apa? Diperintahkan untuk berendam di air sungai yang mengalir, di sungai yang airnya mengalir. Nah, itu konsep seperti itu yang harus kita dalami, bahwa jadi tidak saklek, tidak dogma, tidak doktrin bahwa dikit-dikit bekam dikit-dikit saja, bekam dikit-dikit, bekam lagi
dikit-dikit bekam. Lah itu seperti itu kan repot. Nah kalau di grup itu berdebat berdiskusi, wah akhirnya terjadi apa ya terjadi perselisihan, bahkan gontok-gontokan, saling menghardik, saling menghina, bahkan sampai ada yang ketemu tak bacok, kan jadi aduh tidak tahu kenapa ini apa yang salah, tidak tahu. Nah, kemudian disfungsi yang kedua adalah stagnasi Qi atau Qi-Ce. Nah, jadi ada gangguan, ada sumbatan, ada sumbatan sehingga tangannya tidak bisa bergerak, sehingga ada bengkak-bengkak, sehingga ada seperti tumor, limfoma dan segala macam. Itu adalah tanda daripada sumbatan energi. Gangguan Qi yang mengalir di organ canggu, saluran gangguan Qi yang mengalir di organ canggu, saluran meridian atau seluruh tubuh. Jadi terjadi gangguan sehingga tidak lancar. Nah, makanya kalau polanya seperti ini enak, ditekan-tekan, diakupresur, ditusuk jarum, distimulasi, gitu, atau disetrum pakai pena akupunktur atau pakai tuinacusen atau pakai kerokan guasa, dilakukan gerakan-gerakan guasa yang benar. Yang benar ya, karena ada yang tidak benar, tidak belajar, ya kan, tidak belajar, lihat di YouTube, nggak mau belajar, maunya suka yang gratis, ya artinya di YouTube lah, begitu dipraktekkan biru-biru, begitu dipraktekkan malah bengkak, apa ada. Gejalanya untuk stagnasi Qi adalah perasaan tertekan, dada ini seperti tertekan, seperti penuh. Sesak atau tertindas, nyeri yang kuat, tumbul, menekan, rasa sakit di area gangguan aliran Qi, penyumbatan Qi di saluran. Seringkali rasa sakit meningkat dengan tekanan, terkadang intensitas dan lokalisasi atau tempat rasa sakit yang bervariasi. Misalnya stagnasi Qi hati, Qi liver, sakit kepala karena tegang dan nyeri di sisi tulang rusuk. Nah, itu hanya sampelnya saja. Nah, jadi kalau polanya pasien ketemu stagnasi energi, ya udah dipijat, diurut, dituina, kemudian diguasa, insya Allah langsung langsung terasa manfaatnya terapi yang dilakukan. Lanjut. Lidah berwarna kebiruan, vena lingual menonjol, dan nadi ketat. Nah, jadi kalau stagnasi Qi itu seperti itu ciri-cirinya. Jadi seperti semua, kalau jenengan tidak percaya boleh dibuktikan ketika ketemu dengan orang pasien yang mengaku kanker usus, mengaku kanker liver, mengaku kanker kanker ovarium, kista, yaitu lidahnya warna biru, ungu. Terapi nutrisi adalah bubarkan stagnasi dengan rasa tajam. Nutrisinya adalah bubarkan stagnasi dengan rasa tajam seperti lada, cabai, alkohol. Ini ya yang muslim jangan ya, alkohol tinggi. Nah, jadi kalau yang muslim nanti diajari sehari minum alkohol, ya udah seperti itu. Orang muslim punya aturan, punya punya batas-batasan, mana yang diperbolehkan, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang dilarang. Nah, tentu bagi yang dilarang, diharamkan, tidak boleh dilanggar atau diterjang. Daun bawang Cina, kucai bawang putih, daun bawang, adas, bawang putih, cuka, ketumbar, cabai. Tapi diulangi lagi. Nah, tidak apa-apa lah ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi untuk pasien, orang yang memiliki gangguan stagnasi energi itu pakai nutrisi yang memiliki rasa pedas atau tajam. Selanjutnya adalah Qi berbalik atau Qi Ni.
Qi berbalik arah, memberontak atau membalikkan energi, atau ada yang mengatakan qi liar adalah perubahan patologis aliran qi normal. Jadi gejalanya adalah mual, muntah, teguhan, batuk, asma, bisa sampai asma. Nah, ini seperti kalau zaman sekarang dalam ilmu medis itu ya asam lambung. Ya asam lambung itu naik sampai mengganggu paru-paru sehingga nanti kadang batuk, kadang sesak napas kan seperti itu, dan cekukan lah. Itu jadi lambung itu memiliki jadi limpa lambung itu organ tangsu yang berpasangan itu memiliki fungsi yang sendiri-sendiri. Fungsinya adalah kalau limpa itu menaikkan makanan dan minum yang sudah dicerna, kemudian untuk menjadi darah dan diedarkan oleh jantung. Nah, kalau lambung itu menurunkan, jadi menurunkan sisa makanan, sisa pencernaan makanan yang tidak dicerna sehingga diteruskan ke usus untuk diproses lebih lanjut dan akhirnya dibuang lewat BAB atau lewat BAB seperti itu. Lah, untuk qi berbalik ini terapi nutrisinya apa? Turunkan qi dengan almond, kacang almond, garam, seledri, teh hijau. Nah, seperti itu, atau yogurt. Nah, itu bisa. Nah, kenapa? Atau minuman bersoda. Ini yang tidak tertulis ini ya. Nah, silakan dicatat sendiri. Diingat-ingat dan dicatat, karena ya tidak semua, saya pun memiliki keterbatasan, kadang yang saya tulis, kadang saya memiliki keingatan yang bagus ketika menyampaikan, diingatkan, diberi ilham sehingga saya ingat. Nah itu ya seperti itu, peserta harus aktif dengan sendirinya. Jadi ketika terjadi seperti itu minum air garam 1 sendok, itu nanti terus perutnya adem, dia sudah enggak sendawa, dia sudah enggak mau, enggak gelegean, enggak sendawa, enggak mau, sudah enggak pengen muntah lagi, seperti itu kira-kira. Atau minuman bersoda, atau yang paling enak dan ngirit itu adalah menelan air ludah. Jadi air ludahnya sendiri itu ditelan, nah, itu insya Allah akan kalau belum parah akan membantu meringankan gejala daripada qi berbalik ini. Nah, itu kalau dijelaskan lebih detail lagi bisa panjang dan lebar. Panjang kali lebar adalah luas. Jadi semakin luas, semakin waktunya tambah lama kan gitu ya. Nah, di dasar-dasar saja saya jelaskan. Selanjutnya adalah esensi bawaan atau qing. Karakter Cina untuk esensi berarti benih, atau dalam sebuah klasik menyatakan qing adalah asal muasal tubuh. Nah, jadi ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ya zigot itu tadi kan, sel telur itu tadi, kemudian bertemu dengan sperma, jadilah bakal sel manusia tadi. Menurut TCM, zat yang sangat berharga ini menjadi dasar bagi semua perkembangan fisik dan mental. Qing disimpan di dalam ginjal. Itu tidak ada persamaannya dalam pengobatan barat. Jadi sebenarnya itu tidak ada di persamaannya dalam pengobatan barat. Qing itu bagaimana? Dan barat tidak tahu, tidak yakin dan tidak tahu dan tidak yakin. Sedangkan kalau dalam versi Cina itu, qing itu adalah zat yang sangat berharga. Ini menjadi dasar bagi semua perkembangan fisik dan mental. Jadi kalau qingnya bagus, anak berkembang dengan baik, tidak stunting, ya kan? Tidak telat bicara, tidak pertumbuhannya abnormal. Nah, tapi pertumbuhannya normal kalau qingnya bagus. Kalau qingnya kurang ya ada yang stunting, ada yang dari bawaan lahir. Makanya ada istilah dalam bahasa Jawa, oh itu asma sudah dari orok, sudah dari bawaan, nah, sudah dari bayi, sudah gawan bayi, wes gawan bayi kan gitu. Ada yang seperti itu, ada yang itu tidak normal sudah dari bayi, nah, begitu. Lah, untuk mencegah seperti itu bagaimana ya? Untuk mencegah seperti itu, ketika orang tua hamil, si ibu itu ya harus dalam kondisi fit, terpenuhi nutrisinya. Kemudian sang ibu ini tidak boleh stres, ya kan? Kalau stres, yang jadi anak, yang jadi korban si anak nanti, anaknya lahir dengan keadaan yang setelah dewasa temperamen, ngamuan, atau bahkan pendiam, tidak mau bicara. Itu karena
tekanan stres orang tua kan gitu. Jadi dengan nutrisi yang baik ketika ibu hamil itu akan merawat cing daripada bayi yang akan dilahirkan. 2 sumber cing, bahasanya cing ya, cing ya boleh. Cing itu sumbernya dari mana? Dari konstitusi cing bawaan. Jadi konstitusi cing itu ada dibagi menjadi 2 bawaan. Bawaan itu berarti turunan, warisan temurun dari orang tua atau disebut dengan Xiantian Cing. Cing bawaan diciptakan pada saat pembuahan dari parental cing dari orang tua, cing orang tua, dan energi yang diwariskan atau energi bawaan itu tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat diganti dan dibuat ulang, ya kan? Kalau bayi sudah lahir, umpama, ternyata kok bibirnya mencong, nah itu bagaimana nih? Ditarik ulang, dimasukkan lagi, diproduksi lagi di kandungan ibu untuk dilahirkan menjadi sempurna, bagaimana? Apa bisa? Bisa, enggak seperti itu. Gitu. Bayi lahir yang normal nangis, tapi ini tidak nangis, wah itu sudah bingung itu 2 orang tua. Bidannya juga bingung semua. Coba dimasukkan lagi ya Bu, terus diapakan gitu, direparasi, dimodifikasi, itu tidak bisa seperti itu. Cing ini sesuai dengan konstitusi yang diwariskan dalam pandangan Barat. Jadi sesuai dengan konstitusi yang diwariskan. Makanya kalau ibunya pengen anaknya bagus, sehat, ibu harus tenang, ibu tidak boleh stres, ibu harus mencukupi kebutuhan nutrisi daripada calon bayi. Jadi kalau ibunya ibunya pas hamil marah sama bapaknya, walah ini bapaknya itu kena goda. Jadi kena goda itu ya entah punya simpanan, entah malas bekerja, lah itu nanti membawa dampak buruk kepada si bayi sehingga memberikan warisan yang tidak baik kan gitu. Tiap hari bertengkar, tiap hari bicara jelek, maido misui, tiap hari menghardik, mengamuk kan, kasihan si bayi. Yang bagus ya istirahat yang cukup, cukupi kebutuhan nutrisi bayi. Kalau dalam agama ya sering berangkat ke masjid, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, gitu nggih. Jadi nanti seandainya memiliki anak itu, kita tidak pernah mengajari bahasa Arab, kita tidak pernah mengajari bahasa Quran hadis. Ternyata si anak ini pinter, hafalannya banyak, si anak ini belajar bahasa Arab cepat, mungkin seperti itu. Jadi seperti di dalam dalil di dalam sebuah hadis bahwa anak itu terlahir seperti kertas putih. Mau kamu jadikan apa? Lah kan seperti itu. Kamu mau jadikan Yahudi bisa, mau kamu jadikan Nasrani bisa, mau kamu jadikan Islam silahkan, tergantung dengan orang tuanya. Lah ini si orang tua, bapak ibu, bapaknya malah senengane sukanya main ke tempat pijat, ke tempat karaoke, gak pernah pulang, ya kan? Nah, si ibunya seperti itu, dablek, malas makan, cemberut, nesuan, pore, nah seperti itu. Itu nanti yang jadi korban adalah si anaknya. Anaknya itu yang menjadi korban. Jadi jangan menyalahkan Gusti Allah bahwa diberi anak yang tidak normal atau diberi anak yang memiliki kekurangan, karena kita sendiri diberi amanah tidak bisa membawa amanahnya dengan baik. Anaknya calon bayinya tidak dirawat, calon bayinya dibiarkan begitu saja. Konstitusi cing yang didapat, jadi tadi cing bawaan dan sekarang cing yang didapat. Hotian cing. Cing ini dihasilkan oleh perut dan limpa setelah lahir dari unsur-unsur yang diekstrak dan dibersihkan dari makanan dan minuman yang dicerna. Jadi setelah lahir memiliki energi daripada cing bawaan, kemudian sudah bisa minum susu ibunya dari perut itu, dari makanan, dari minuman itulah yang disebut cing
yang didapat. Nah, cing yang didapat ini yang akan mensuplai cing bawaan atau merawat cing bawaan sehingga energi cingnya menjadi kuat. Fungsi cing, praktisi TCA memandang jumlah cing menentukan kualitas hidup dan harapan hidup seseorang. Kuncinya di cing. Karena cing seperti yang telah dibahas tidak dapat diregenerasi, cing itu tidak bisa diperbarui. Cing ini ia membentuk semacam jam energi batin yang menentukan masa hidup individu kita. Setelah jam energi batin ini habis, orang tersebut meninggal. Maklum, TCM sangat menekankan pada pelestarian dan perawatan cing dengan hati-hati. Jadi cing itu hanya bisa dirawat, tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa diregenerasi. Cing itu harus dirawat. Terapi nutrisi Cina serta banyak bidang filosofi Asia lainnya membahas aspek penting ini. Misalnya dalam Qigong atau Tantra, kualitas Qing adalah dasar untuk perkembangan tubuh sebelum lahir. Postpartum Qing mempengaruhi pertumbuhan fisik dan mental dan bertanggung jawab atas kekuatan reproduksi tubuh. Kalau Qingnya bagus, tentunya orang akan subur dan akan bisa memberikan keturunan kepada pasangannya. Sehingga ketika setelah menikah bisa punya anak. Itu kalau Qingnya bagus. Kalau Qingnya tidak bagus, dalam bahasanya sekarang ya mandul, dalam bahasa sekarang gabuk, tidak bisa, dalam bahasa medisnya banyak ya, apa itu saya dilupakan, tidak bisa memiliki putra atau memiliki keturunan dan memiliki anak. Makanya cing itu harus dirawat sampai kapan? Sampai ya waktunya nanti tiba ketika ajal. Jadi ketika 4 bulan, 1 bulan, 3 bulan, ketika kodar itu diberikan, ketika keberuntungan itu diberikan, ketika kematian itu ada waktunya ditentukan oleh Allah. Nah, disitulah ketika masanya habis ya sudah habis. Tapi kalau dirawat akan tetap sehat. Syukur-syukur bisa panjang umur sampai tua. Nah, itulah yang kita harapkan. Cara merawatnya bagaimana? Ya nanti saksikan materi-materi berikutnya. Jadi termasuk nutrisi yang merawat cing itu apa? Nah, yang mengisi cing itu apa? Ya itu nanti akan kita dalami. Disfungsi konstitusi yang buruk, penuaan dini, kelainan bentuk, kelainan seksual seperti kemandulan, kesuburan. Nah, itu termasuk daripada pola disfungsi cing. Cingnya itu tidak bagus sehingga orang menjadi mandul. Nah, kemudian penuaan dini, dan semakin menua itu berarti menguras energi cing kita sehingga sampai berapa umur, semakin tua itu semakin menua, semakin tambah keriput, rambutnya semakin berwarna putih, matanya merabun. Nah, itu karena fungsi daripada energi cing kita itu melemah. Terapi nutrisinya apa? Bagaimana? Untuk melindungi cing dengan pola makan teratur, makanan sehat dan bergizi tinggi, serta gaya hidup yang seimbang. Gaya hidup yang seimbang itu apa? Makanan sudah zaman sekarang makannya sudah enak-enak. Jadi mungkin kita kembali ke masa lampau, mungkin 30, 40, 50 tahun yang lalu, mungkin kita hanya orang tua kita makan seadanya, apalagi ketika saat perang kan gitu guys. Nah, tapi sekarang itu makannya sehat-sehat, makannya enak-enak, bergizi semua. Mau daging sirip hiu ada, mau daging rusa ada, mau daging onta ada. Nah, semua di mana makanan seantero penjuru dunia bisa kita beli, kita bayar. Nah, kalau zaman sekarang seperti itu. Nah, cuman yang kurang itu adalah gaya hidup yang seimbang. Gaya hidup yang seimbang itu apa? Gaya hidup yang seimbang itu istirahat, jam istirahat tidak istirahat tapi apa? Lembur, kejar target, kejar order. Sehingga tidak bisa menikmati istirahat malam yang sunyi dan indah. Akhirnya apa? Kemerungsung, akhirnya emosi, akhirnya tertekan batinnya. Meskipun ya terlihat kasat mata orangnya pakai
perhiasan mahal-mahal, pakai cincin yang 5M, naik mobil yang 10M, mereknya Lexus, limited edition, tapi hatinya itu kosong, hatinya itu tertekan, hatinya itu tanpa isi, nah seperti itu kira-kira. Nah, kemudian gaya hidup yang selanjutnya adalah tadi istirahat. Yang kedua adalah olahraga. Zaman sekarang orang jarang berolahraga. Zaman sekarang orang olahraganya adalah olahraga mulut, jajan, kuliner. Tiap weekend hari Sabtu di resto ternama, hari Minggu di resto yang paling viral pada saat itu. Akhirnya apa? Perut menjadi buncit, berat badan menjadi gemuk, kurang bisa bergerak dengan lincah, dan akhirnya seperti itu, akhirnya diabetes, gula darah meningkat, dan harus suntik insulin. Nah seperti itu saja kira-kira. Jadi untuk melindungi cing itu satu pola makan yang baik, diet makan yang bagus, kemudian gaya hidup yang seimbang. Nah ini terakhir adalah melengkapi cing melalui tindakan diet tidak mungkin dilakukan. Nah, jadi kalau hanya melalui diet saja tidak mungkin bisa dilakukan tanpa disertai dengan gaya hidup yang seimbang. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah sampai di sini.